Baik, saya akan menjelaskan secara mendetail apa itu definisi dari analytical exposition text atau yang lebih dikenal adalah teks yang menguraikan pemikiran penulis tentang peristiwa di sekitarnya. Jadi text exposition is the text that elaborates the writer's idea about the phenomenon surrounding. Itu definisi dari text exposition analytical atau analytical exposition text. Kemudian yang kedua adalah fungsi sosialnya. Tujuan daripada kita menulis teks eksposisi itu apa? Tujuannya adalah untuk meyakinkan pembaca bahwa pemikiran itu persoalan yang penting. Social function of the text is to persuade the reader that the idea is important major. Kemudian strukturnya, generic structure, analytical exposition text. Jadi komposisi dari penulisan teks eksposisi itu apa saja? Yang pertama adalah tesis, yang kedua argumen, dan yang ketiga adalah reiteration. Kita mulai dari yang pertama adalah tesis. Ya, untuk tesis terdiri dari dua. Oke, saya ulangi lagi. Generic structure atau susunan teks dari analytical exposition yang pertama adalah tesis. Tesis terdiri dari dua, posisi dan pendahuluan. Posisi yang pertama adalah memperkenalkan pokok pembicaraan dan menunjukkan kedudukan penulis. Jadi penulis punya ide apa dari peristiwa yang penting di sekitar itu. Introduce topic and indicates the writer's position. Kemudian pendahuluan, menguraikan uraian pokok pembicaraan yang akan disajikan. Outlines the main arguments to be presented. Tuh. Kemudian bagian kedua adalah argumen atau pendapat. Poinnya menyatakan kembali uraian pokok serta menguraikannya. Restates main arguments outline in preview. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan dan mendukung setiap pendapat. Develops and support each argument. Dan terakhir dari bentuk analytical exposition text adalah kesimpulan. Kesimpulan dari a conclusion summing up the arguments. Itu adalah komposisi teks analytical. Kemudian ada significant lexicogrammatical feature of analytical exposition text. Jadi apa gramatikalnya ya yang terkait dengan teks-teks itu, baik secara pemilihan kata, ada kata hubung, ada penjelas dan sebagainya. Yang pertama adalah focus on generic human and non-human participant. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut tentang itu. Kemudian yang kedua menggunakan simple present. Jadi yang digunakan dalam kalimat itu adalah simple present tense. Kemudian menggunakan linking verb atau relations process. Kemudian menggunakan connective, kata yang menghubungkan argumen,
menggunakan conjunction, internal conjunction, dan terakhir adalah causal conjunction. Untuk lebih jelasnya kami akan jelaskan apa lexicogrammatical features-nya dari text analytical expositions ini. Yang pertama adalah generic human and non-human participant, yang diceritakan bersifat umum atau bisa apa saja. Jadi umum, bisa apa saja, yang penting bisa mempengaruhi pendengar. Kemudian relational process atau linking verb, yaitu kata kerja penghubung. Kemudian connective, kata hubung. Contoh misalnya ordering and evaluating, firstly, pertama-tama, secondly, kedua, after, selanjutnya, then, kemudian, finally, akhirnya, furthermore, lebih jauh, ultimately, the most important, yang paling terpenting, another important, hal lain yang penting, most of all, hampir sebagian besar. Itu namanya ordering and evaluating. Kemudian contrast, walaupun, although, however, bagaimanapun, whereas, sedangkan, on the other hand, di lain hal, yet, sebelumnya, unlike, tidak sepertinya. Dan comparison atau pembanding, also, juga, in addition, selain itu, as well as, selain itu juga, neither, juga, similarly, persamaannya. Dan yang terakhir adalah explaining, menjelaskan. Because, karena, since, as, therefore, thus, hence, consequently, as, the result, due to. Ini adalah penjelasan. Kemudian, untuk membuat kesimpulan, kita bisa menggunakan ekspresi. In conclusion, from the fact above, therefore, on the basis, to conclude, we state that, on the whole, we conclude that from the statement. In conclusion, kesimpulannya, from the fact above, dari fakta di atas, therefore, oleh karena itu, on this basis, pada dasarnya, to conclude, kesimpulannya, we state that, kami menyatakan bahwa, on the whole, secara keseluruhan, we conclude that, kita menyimpulkan bahwa from the statement, dari pernyataan itu. Nah, ini adalah contoh text analytical exposition. Ya, judulnya adalah Integrated Pest Management. Bagaimana mengelola hama. Ini judulnya. Dan pada bagian awal, ini adalah pendapat penulis tentang itu. Ya, itu ada beberapa paragraf, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paragraf tentang itu. Ya, saya coba baca pelan-pelan. There is no one best way to deal with pest agriculture. Pesticides are commonly used, but this may cause many problems. Combining different management operations in the most effective way to control pests. Firstly, the chemical in pesticides may build up as residues in the environment. This reduces the quality of farm produce. As well, pests can gradually become resistant to pesticide. This means that never and sometimes stronger one have to be developed. Some pesticides affect non-target animals such as fish and bees. This affects the natural balance. Also, aiming to completely wipe out agricultural pests may be very expensive. Sometimes pest damage costs less than the method of control. Finally,
Understanding the ecology of the area help a lot in pest control. Natural enemies can be used to control pests. Pesticides should be chosen that don't affect the natural enemies. Therefore, integrated pest management is a safe and more effective option in agriculture. Ya, lihat kita bikin generic structure-nya atau urutannya. Ya, tesisnya pada posisi awal paragraf 1 itu. Ya, there is no one best dan seterusnya sampai control pest. Argumen 1 sudah mulai pendapat dari penulis, firstly sampai produce. Argumen 2 dari as well sampai develop. Argumen 3 dari some pesticide sampai this affect the natural balance. Argumen 4 also aiming sampai the method of control. Argumen 5 lastly, itu sudah bagian hampir akhir, dan kesimpulannya therefore integrated pest management is safe and more effective option in agriculture. Nah, itu kalau dibagi dalam komposisinya seperti itu teksnya. Kemudian ini terjemahannya, Anda bisa lihat setiap paragraf diterjemahkan ke dalam bahasa kita, bahasa Indonesia. Ya. Ada satu lagi contoh, writing is a great for money outline. Writing is a great for money online. Nah, coba ini nanti tugas kalian, saya minta menerjemahkan teks ini, nanti dikirim lewat channel saya waidinsastra70@yahoo.co.id untuk dijadikan tugas hari ini. Terjemahkan teks ini, sebelum diterjemahkan dibikin generic structure kayak tadi, tesis, argumen 1, argumen 2 sampai kesimpulan. Nah, itu tolong dibikin seperti itu ya. Jadi selain diterjemahkan juga dibikin generic structure. Oke, demikian tadi. Ini akan membantu juga. Ya, ini saya bantu dengan argumen. Ini hanya tinggal melengkapi saja. Baik, tugas Anda menerjemahkan. Ini sudah membantu untuk analytical generic structure analisisnya. Kemudian nanti Anda cukup menerjemahkan. Oke. Demikian tentang analytical exposition text that elaborate the writer's idea about phenomenon rounding. Kemudian social function-nya adalah pursuit the reader and the idea is important measure. Dan generic structure-nya adalah thesis, argument, and conclusion. Terima kasih. Jangan lupa tugasnya menerjemahkan dan membuat generic structure hari ini. Kirim ke waidinsastra70@yahoo.co.id. Terima kasih. Salam.